Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam materi kali ini, Bapak akan menjelaskan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang mana tujuan pembelajaran: 1. Membaca, menulis, dan hafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kedua, menjelaskan isi kandung Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. 3. Mengimplementasikan bacaan alif lam. 4. Menjelaskan definisi dan fungsi hadis. 5. Menciptakan karya berupa peta konsep definisi hadis dan fungsi ayat Al-Quran sehingga meyakini mushaf Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup. Baik, untuk yang pertama kita akan mengenal dulu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai bacaan yang mulia dan mendapatkan pahala untuk membacanya. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai bacaan mulia, berpahala bagi yang membaca dan mendengarkannya. Selanjutnya, dalam bab ini kalian juga akan mempelajari bacaan alif lam. Alif lam itu ada dua, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Poin A, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanajjatum fi syai'in, dan kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasulnya, yaitu sunnah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya Quran Surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad kecuali agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, baik, nanti kita akan mempelajari atau menerjemahkan ayat per ayat, yang mana ini hubungannya dengan bab tadi, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Terus pengertian hadis sendiri, yang harus kalian pahami, hadis adalah menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, tetapi yang dimaksud di sini yaitu segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa kejadian dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Al-Quran itu firman Allah, nah, dan sedangkan hadis itu adalah perkataan atau perbuatan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti juga ada bentuk hadisnya. Ada hadis kauli, yaitu hadis tentang ucapan. Ada hadis fi'li, yaitu hadis perbuatan. Dan juga ada hadis takriri, yaitu tentang ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada kualitas hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang terakhir mungkin kalian akan belajar tentang fungsi hadis, ya, fungsi hadis.
Nah, salah satunya yaitu untuk memperjelas isi Al-Quran, untuk menafsirkan isi Al-Quran, untuk memberi kepastian hukum, dan untuk menasah atau membatalkan yang ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Nanti kita akan pahami bersama dari mulai pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan juga alif lam ya. Nanti kaidah tajwidnya alif lam ada 2, ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.